Tuhan yang mau kita renungkan pada hari ini, saya ambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 神的话语在以赛亚书第41章第10节，我们一起来念。我们打开以赛亚书41章第10节，你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶着你。Harus hormat dan tunduk padanya. Saat ini situasi bangsa kita dan situasi di dunia semua tertuju karangan menjadi sangat takut. Dengan perkembangan data terbaru, semalam saya dengar di berita 450 kasus positif. Dan kabar setiap detik korban bisa semakin bertambah banyak. Siapakah yang tidak cemas? Siapakah yang tidak bimbang? Siapakah yang tidak takut? Seandainya saat ini Yesus ada di dunia dalam wujud kemanusiaannya, mungkin kita akan bertanya kepadanya tentang COVID-19 ini. Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku manusia yang penuh dengan dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat setia kepada janjinya kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan menguatkan kita. Tuhan menghibur kita pada saat ini. Sekaligus Tuhan menasihati kita. Di dalam Mazmur 41 ayat 10 ini. Janganlah takut, Tuhan katakan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Janji Allah disampaikan Tuhan atas bangsa Israel yang pada saat itu dalam pembuangan di Mesir. Saat pembuangan di Babel. Janji yang sama Tuhan juga tujukan kepada kita semua pada saat ini. Yang ketakutan, yang bimbang tentang COVID-19 ini, ketika Tuhan berkata, jangan takut, maka itu berarti yang pertama, Tuhan memperhatikan kita semua. Tuhan memperhatikan kita. Pandangan Tuhan sama seperti Tuhan dengan sungguh kesengsaraan Israel di tanah Mesir. Demikian juga Tuhan memperhatikan penderitaan kita. Tuhan memperhatikan kekhawatiran kita. Tuhan memperhatikan kecemasan kita pada saat ini. Kita takut tertular oleh COVID-19. Tuhan memang setia atas, dan kita juga harus taat kepadanya. Kita waspada. Membuat kita bertanya melalui pemerintah. Menganjurkan kepada kita menjaga kesehatan. Menjaga kebugaran kesehatan kita. Untuk minum air hangat
untuk kesehatan kita. Dan Tuhan juga melalui pemerintah juga mengatakan cuci tangan supaya tangan bersih. Karena 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketiga, ketika kita batuk atau ketika kita bersin, hidung tutup bukan dengan tangan, tapi dengan lengan atas. Supaya tangan kita ini kadang kita nggak sengaja ambil makanan makan. Tangan kita bersalaman dengan orang dengan tidak sengaja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan dikatakan pada saat ini kita jangan pergi ke tempat-tempat ramai. Kita turuti. Dan ibadah kita hari ini juga di rumah kita masing-masing. Kita juga sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Hindari bepergian ke luar rumah kalau kita kurang sehat. Terutama jika kita merasa demam, kita merasa batuk, sulit bernafas, segera hubungi petugas kesehatan yang terdekat. Saudara-saudariku, Tuhan bisa pakai pemerintah menghimbau kita. Saya ambil imajinasi dari Pak Pendeta Ramli Rumintang. Dia mengatakan, ada seorang jemaat habis beribadah terkena COVID-19. Kemudian meninggal. Setelah dia meninggal, dia masuk surga, dia ketemu Tuhan, Yesus dia tanya, Yesus, kenapa saya beribadah? Kenapa saya beriman kepada Tuhan? Kenapa saya bisa kena 19? Bisa kena COVID-19 ini? Kenapa saya meninggal? Kenapa? Dia tanya kepada Tuhan kenapa. Lalu Tuhan menjawab, karena kamu bandel. Saya suruh pemerintah untuk larang ibadah sementara. Lalu kamu gak nurut. Kamu kasih. Tanya lagi kepada Tuhan. Tuhan katakan, saya kasih kamu otak, tapi kamu gak pakai otakmu. Bukankah beribadah menyembah Tuhan dengan akal budi? Percaya Tuhan juga dengan akal budi. Tuhan berikan kita akal budi. Saya kasih kamu iman, tapi bukan iman yang ngaur. Untung saja kamu masuk surga. Kalau kamu masuk neraka, lebih sengsara lagi. Kita semua pada saat ini, kita bekerja sama dengan pemerintah. Makanya, gereja kita juga menganjurkan beribadah di rumah masing-masing. Bukankah pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini? Saudara-saudariku, Allah memperhatikan kita bisa dengan berbagai cara. Yang kedua, Allah mengenal isi hati kita. Allah tahu, maka Dia berkata, jangan bimbang. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Kita menjadi anaknya yang selalu taat kepadanya, atau menjadi anaknya yang selalu memberontak
kepadanya. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh atau orang Kristen yang munafik. Tuhan tahu. Tuhan mengenal isi hati kita. Kita yang pada saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati kita ini tertuju kepadanya atau hati kita ini melayang-layang. Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati kita. Mari kita hari ini beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan masih memberikan kita nafas hidup? Ini anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau bersyukur kepadanya. Membuka hati terhadap firman Tuhan yang boleh memberi kekuatan baru kepada kita untuk bersaksi bagi Tuhan di tengah dunia, di tengah masyarakat kita yang penuh dengan orang-orang yang panik, ketakutan. Kitalah yang boleh menjadi terang bagi mereka, yang boleh menjadi garam bagi mereka. Apakah di dalam ibadah kita pada saat ini kita bertemu dengan Allah kita? Apakah di dalam ibadah kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan kita bertemu dengan Tuhan kita? Apakah setiap kali kita membaca firman Tuhan yang kita merasa ini penting sekali ayat firman Tuhan ini untuk saya? Sudahkah engkau melihat nilai-nilai rohani yang terkandung di dalamnya? Saya senang sekali mengajar katekisasi kepada seorang saudari. Ia semangat sekali membaca firman Tuhan. Setiap kali ada firman Tuhan yang menguatkan dia membaca berulang-ulang. Dan dia berulang-ulang mengatakan, "Bosu, ini ayat itu sungguh baik. Ini ayat ini sungguh cocok untuk saya." Saudara-saudari, sungguh ayat firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Maka saudari ini, ketika dia berobat di Pineng, pasien di sebelah yang sakit, hanya umurnya masih 32 tahun, sakit leukemia, menikah baru 1 tahun, dia sedih dan takut sekali saudari ini, orang Tiongkok. Maka si saudari kita ini, dia katakan, hibur dia, walaupun dia juga sakit. Dia katakan, ada Yesus yang bisa menolong engkau. Didoakan. Wah, sungguh luar biasa. Belum dibaptis saja dia sudah bisa menginjili dan berdoa untuk orang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia mengatakan, "Boksu, saya nggak pandai doa," tapi dia sudah melakukan. Saya katakan, Tuhan tahu doamu. Tuhan tahu, Tuhan mengenal engkau. Tuhan tahu isi hatimu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari sekalian, orang yang hati nuraninya telah melihat, telah memandang, telah mengerti apa yang Tuhan kerjakan, pasti tidak lagi bertanya mengapa kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu selalu memperhatikan kita. Tuhan kita itu selalu mengenal isi hati kita. Kita selalu melihat apa yang dikerjakan Tuhan itu baik.
ketiga, Tuhan sangat peduli kepada kita. Saat kita merasa ditinggalkan sendirian, ingat masih ada seorang yang memperhatikan dan sangat peduli pada kita. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu saat ini, Tuhan mau katakan, jangan takut. Aku peduli padamu. Aku memulihkanmu. Amin. Yang keempat, Tuhan menjamin kita. Di dalam Tuhan Yesus, kita dijamin. Kita dijamin. Kita dapat menerima seutuhnya janji-janji Tuhan untuk kita. Termasuk Mazmur 91 yang saat ini sangat populer untuk menghadapi COVID-19 ini. Sangat banyak diumumkan di Facebook, di WA, semuanya menyatakan, klaim dengan firman Tuhan, Mazmur 91, Tuhan melindungi kita. Waktu tidak ada corona, mungkin kita nggak tahu ayat ini. Mungkin Alkitab kita hanya dipajang sampai berdebu, nggak dibaca. Tapi waktu saat kita perlu Tuhan, saat kita menghadapi masalah-masalah, kita baru cari, kita baru buka. Untung juga mau buka. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kelima, Allah bertanggung jawab. Luar biasa Allah kita. Saat Tuhan berkata, jangan takut, artinya Dia menyatakan siap bertanggung jawab atas segenap kehidupan kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia senantiasa menepati janjinya. Allah kita ketika Ia berfirman, Ia pasti melakukannya dan pasti menggenapinya. Saudara-saudari, dalam beberapa hari ini saya berpikir, saya terus berpikir, dan sebenarnya wabah COVID-19 ini mengajar apa kepada kita? Sebenarnya krisis, bencana alam memberi kesadaran apa pada kita? Sebenarnya melalui masa sulit menghadapi wabah COVID-19 ini, Tuhan mau bicara apa? Lalu saya mendapat kesimpulan bahwa kesulitan yang melanda Indonesia sekarang ini mengena kepada semua lapisan. Bukan saja orang-orang miskin yang kena COVID-19, orang-orang kaya, orang-orang menengah, dan orang-orang miskin sudah ada yang kena. Melalui semua kesulitan ini, Tuhan mau mengajarkan apa pada kita? Apa maksud Tuhan? Tuhan mau memberikan suatu kesadaran. Hai manusia, bertobatlah dari dosa-dosamu. Ketahuilah, jangan bersandar kepada kepintaranmu sendiri. Jangan egois. Ketahui, uang bukan segalanya. Uang bukan Allah. Dan uang tidak bisa disandari.
tawakalilah kepadaku, dan kerjakanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Tuhan mau katakan. Jangan takut. Aku memperhatikanmu. Jangan takut, aku mengenal isi hatimu. Jangan takut, aku peduli padamu. Jangan takut, aku menjaminmu. Saudara, saudari,